Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah, NIM 106200049, Prodi Hukum Tata Negara. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Oke, langsung saja. Yang pertama, mengenai bentuk negara. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Yang pertama, negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Contoh negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia tentunya. Yang kedua, negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contohnya negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yakni mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan. Ada beberapa jenis, yakni otokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Yang pertama yaitu otokrasi. Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, oligarki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang tiga, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, ataupun sultan. Dan yang keempat adalah republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Macam-macam sistem pemerintahan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama sistem pemerintahan presidensial. Negara republik menganut sistem ini, sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif negara. Negara Indonesia menganut sistem ini. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement atau mosi tidak percaya. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi presidensial merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem ini adalah negara Prancis. Yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti-kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui
kepemilikan akumulasi modal pada individu. 5. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintahan, jangan sampai melanggar kebebasan individu. Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran menjalankan sistem ini. Yang terakhir, sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas, kebebasan dalam segala hal, persamaan hak dan berpolitik. Sistem liberal sangat menantang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan dan agama. Selanjutnya mengenai tipe-tipe negara. Teori tipe-tipe negara bermaksud membahas tentang penggolongan negara didasarkan pada ciri khas yang ada pada suatu negara. Berdasarkan sejarah teori kenegaraan Eropa Barat, maka pembagian tipe-tipe negara secara kronologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe negara Timur Purba. Negara Timur Purba bertipe tirani di mana raja berkuasa mutlak. Ciri-ciri negara Timur Purba adalah bersifat teokratis atau keagamaan. Negara teokrasi adalah negara yang hanya mendasarkan suatu agama saja dalam negaranya. Negara teokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teokrasi langsung, yaitu raja dianggap juga sebagai Tuhan atau dewa oleh warganya, dan teokrasi tidak langsung, dan pemerintahan bersifat absolut. 2. Tipe negara Yunani kuno. Pada intinya, tipe negara Yunani kuno yaitu adanya negara kota atau city state. Besarnya negara kota hanya sebesar kota yang dilingkari benteng pertahanan. Jumlah penduduk yang sedikit, hanya sekitar 300.000 penduduk. Demokrasi langsung. Dalam pelaksanaan demokrasi langsung, rakyat diberi pelajaran ilmu pengetahuan. Pemerintahan berjalan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat yang disebut Athalesia. Dalam rapat dikemukakan kebijaksanaan pemerintah dan rakyat ikut memecahkan masalah pemerintahan selalu dipegang oleh ahli-ahli filsafat. Dalam negara Yunani kuno, demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung. Hal ini disebabkan karena wilayahnya tidak terlalu luas, jumlah penduduk yang masih sedikit, dan dari jumlah yang sedikit tersebut hanya warga polis saja yang berhak ikut demokrasi. Para pedagang dari luar polis dan budak belian tidak mempunyai hak untuk melaksanakan demokrasi. Dan sebenarnya masih ada banyak tipe negara, seperti tipe negara Romawi, tipe negara abad pertengahan, tipe negara modern, dan tipe negara polisi atau police state. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan saya tadi, tolong dibenarkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.